Sorry. Every passing minute is another chance to... It's called Sophia. It is his mind. This Halo guys, dimanapun kalian berantem yang kabarnya pasti bonyok-bonyok, daripada berantem mending pencet tombol subscribe biar warna merahnya menjadi abu-abu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Vanilla Sky 2001. Film ini menceritakan seorang anak muda kaya raya yang dikagumi para wanita. Tidak usah waiting, mari kita simak alur filmnya. Diawali dengan anak muda yang sangat tampan dan rupawan. Ia bernama David. David di sini adalah orang kaya yang hobinya main perempuan. Terlihat jelas ia baru saja menyalurkan hobinya dengan seorang perempuan yang bernama Julie. Ia adalah temannya David. Julie sangat menyayangi David dan berharap kelak bisa dinikahinya. Namun David hanya menganggap ia seorang teman sekaligus pemuasnya. Sungguh edan si David ini. Sesampainya di kantor, David memimpin rapat. Namun ia tidak terlalu serius dengan pekerjaannya dan hanya bermain-main saja. Beberapa waktu kemudian ulang tahunnya David pun tiba. Ia mengadakan pesta besaran. Singkat cerita, David melihat seorang perempuan cantik. Ia bernama Sophia, gak pakai lacuba. Ia datang dengan sahabatnya yang bernama Brian. Melihat wajah Sophia yang sangat cantik dan menawan, David seketika terpesona dan jatuh cinta terhadapnya. Namun tiba-tiba si Julie yang berharap terhadap David terus-menerus mengawasinya. Ia cemburu kalau si David dekat dengan perempuan selain dirinya. David mengetahui kalau dirinya sedang diawasi oleh Julie. Maka dari itu David mengajak Sophia pindah ke tempat yang lebih aman. Di sini David mulai PDKT terhadap Sophia. I'm surprised you're surprised. I can't keep this banner going. David mengantar Sophia pulang ke rumahnya. Saat sampainya rumah Sophia, David memperhatikan semua isi rumah Sophia, tujuannya untuk mengenal Sophia lebih jauh. Momen mereka berdua pun diisi dengan candaan satu sama lain yang membuat Sophia merasa nyaman. Dirasa sudah waktunya pulang, David berpamitan terhadap Sophia. Namun tiba-tiba, di depan rumah Sophia ternyata si Julie sedang menunggu David dan mengajaknya untuk jalan-jalan. Disinilah awal mula bencana itu datang di kehidupan David. Di kejadian itu Julie dinyatakan meninggal dunia, sementara David selamat dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, yaitu lumpuh di bagian tangan dan kerusakan wajah tampannya. Saat ini ia bukan lagi pria dengan wajah mempesona yang dengan mudah menarik perhatian kaum hawa. Meski David bisa membayar dokter terbaik di kota itu, namun dokter tidak bisa mengembalikan ketampanan David, karena di zaman itu ilmu kedokteran operasi plastik belum canggih seperti sekarang. Jalan satu-satunya para dokter menyarankan David memakai sebuah topeng yang berfungsi untuk mengembalikan sel-sel di wajahnya, dengan syarat David harus memakai topeng itu selama 1 tahun. Mendengar hal itu David sangat kecewa dan stres karena harus menunggu 1 tahun untuk bertemu dengan Sophia. I thought we were talking about a fucking mask! Beberapa waktu kemudian, karena ia tidak kuat menahan rasa rindu, akhirnya ia memberanikan diri untuk menemui Sophia dengan keadaan wajah tidak normal. Setelah Sophia melihat keadaan David yang sekarang, ia kaget. Namun karena merasa tidak enak terhadap David, ia menyembunyikan perasaannya itu dan seolah-olah wajah David itu lucu. Melihat ekspresi Sophia, David merasa senang dan mengajaknya ke klub malam bertiga dengan sahabatnya yang bernama Brian. Setelah tiba di klub, Sophia merasa tidak nyaman dengan kelakuan David yang mabuk dalam keadaan wajahnya yang sekarang. David pun berkata terhadap Sophia agar mengakuinya bahwa Sophia cuma pura-pura suka dengan keadaan wajahnya yang sekarang. Namun Sophia yang terus-terusan merasa tidak enak. Ia tetap tidak mengatakan yang sebenarnya dan berkata, "Akan kuberitahu kamu di kehidupan berikutnya, ketika kita berdua terlahir kembali sebagai kucing." Entah apa maksud dari perkataan Sophia itu, namun David di sini juga mengatakan hal yang sama.
I'll tell you in another life when we are both cats. Singkat cerita mereka di perjalanan pulang dan tiba-tiba Sofia ingin pulang sendiri dan tak perlu ada yang anterin, begitupun juga dengan sahabatnya. Di sini David curiga bahwa mereka berdua menjalin hubungan di belakang David selama ia menghilang. Ia merasa sangat kecewa dan jatuh tak sadarkan diri akibat mabuk tadi. Pagi harinya David mulai terbangun mendengar suara dari Sofia. Ia mengatakan, "Buka matamu." Saat David terbangun Sofia mengatakan bahwa ia masih sangat mencintainya. Dan ternyata kecurigaan David semalam terhadap Sofia dan sahabatnya hanyalah imajinasi akibat minuman keras. Mereka berdua pulang dan menjalani semuanya bersama. Hari ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh David, di mana proses penyembuhan wajahnya sudah 1 tahun, dan Sofia perlahan-lahan mulai melepas topeng David tersebut. Tiba-tiba, ya, wajah tampannya kembali ke setelan pabrik yang membuat mereka berdua sangat senang. Hari demi hari mereka berdua lewati dengan bercocok tanam di pekarangan yang rumputnya masih jarang-jarang. Tetapi akhir-akhir ini David sering mengalami mimpi buruk. Seperti saat ia bercermin wajahnya kembali menjadi cacat lagi. Di sini David dilema antara bahagia atau sengsara. Keesokan harinya ia mengalami hal buruk lagi. Ternyata perempuan yang tidur seranjang dengannya itu yang seharusnya Sofia. Di dalam pandangan David malah berubah menjadi Julie yang sudah meninggal akibat kecelakaan itu. Saat David dalam keadaan panik ia menyekap Sofia sampai mati. Akhirnya David masuk penjara karena perbuatannya. Di sini ia ditemani seorang psikolog. David menceritakan bahwa ia tidak membunuh Sofia melainkan Julie. Saking akrabnya dengan psikolog itu David menganggapnya sebagai ayah. Karena di sini ayahnya sudah meninggal sejak David masih kecil dan hanya mewariskan perusahaannya. David bercerita kalau semua yang dialami selama ini sampai saat pembunuhan itu, dia merasa hanya sebuah mimpi. Setelah psikolog pulang, David mulai menyadari bahwa dulu ia pernah datang ke sebuah perusahaan yang bernama LA. Perusahaan ini adalah tempat di mana para manusia mengalami masalah dalam hidupnya, dan dibekukan di sebuah tempat khusus yang sangat dingin. Manusia tersebut akan ditidurkan dalam jangka panjang, seperti puluhan tahun atau ratusan tahun dan seterusnya, sehingga kehidupan manusia tersebut akan berpindah dari kehidupan nyata jadi kehidupan mimpi, seperti Mugen Tsukuyomi di anime Naruto. Di mana kalau manusia tersebut di masa hidupnya mengalami hal buruk dan menderita, maka di kehidupan mimpi ini bisa memilih hidup dengan nasib pilihannya sendiri. Contoh seperti David ini, ia mengalami hal buruk dengan Sofia maka di kehidupan mimpinya, ia akan bahagia bersama Sofia. Kehidupan mimpi ini bernama lucid dream. David bertanya, bagaimana jika di dalam mimpi itu berubah jadi mimpi buruk yang sedang ia alami? Dari perusahaan menjawab, di dalam mimpi itu ia tidak sendirian, ia akan dibimbing oleh teknisi. Akhirnya David sadar bahwa selama ini hanyalah sebuah mimpi. Ia pun panik dan mencari seorang teknisi tersebut dan mengatakan bahwa mimpinya telah berubah menjadi mimpi buruk. Teknisi itu pun datang dan menceritakan semuanya kepada David. Disinilah awal mula David masuk ke perusahaan kehidupan mimpi itu. Ternyata dulu waktu si David pulang dari klub dan pingsan. Esok harinya ia tidak pernah bertemu lagi dengan Sofia. Saat itu David mulai menerima keadaan tubuhnya. Namun di suatu saat David merasa kesepian dan sangat merindukan Sofia. Akhir ia menemukan iklan sebuah perusahaan LA atau Lucid Dream itu. David mendatangi dan menandatangani kontrak dengan perusahaan itu. Ia diberi obat semacam obat tidur. Setelah tertidur akhirnya ia dimasukkan ke dalam tempat pembekuan. Semenjak itu David sudah dianggap mati oleh sahabat dan rekan-rekan kantornya. Saat itu sahabat David mengadakan tahlilan 3 harian kematian David. Dan datang seseorang yang tidak pernah melupakan dan masih menyimpan rasa terhadap David. Ia seseorang itu adalah Sofia. Namun waktu itu David mengira Sofia sudah tidak peduli lagi dengannya. It was she who somehow knew you best. Akhirnya teknisi itu sudah memperbaiki mimpi buruknya dan normal seperti semula. Di sini David beri 2 pilihan oleh teknisi itu. Ingin melanjutkan kehidupan mimpinya atau bangun dari tidurnya dan kembali ke dunia nyata. Namun di dunia nyata yang sekarang pastinya sudah berbeda dari dunia nyata yang dulu, dikarenakan David di sini sudah tidur lebih dari 100 tahun, akhirnya David memilih untuk bangun.
David berkata, sesulit apapun akan tetap lebih baik di kehidupan nyata daripada di kehidupan mimpi. Sebelum ia bangun dari kehidupan mimpinya, David punya satu permohonan yaitu bertemu dengan Sofia. Di saat David sudah bertemu dengan Sofia, ia berkata, I'll find you again. I'll see you in another life when we are both cats. Setelah menyampaikan semuanya, David melompat dari gedung tertinggi di Konoha dan akhirnya ia terbangun dari tidurnya. David, open your eyes. Tamat. Ending yang melompatkan. Pelajaran yang bisa kita ambil saat ini adalah, suara speaker azan dibikin aturan agar tidak mengganggu. Ingat, hanya iblis dan setan yang terganggu dengan suara azan.